Baik, selamat malam Mbak Kiki. Ini Mbak Ian juga ya. Kita Halo mulai aja. Coach. Ya, semoga banyak diskusinya bisa menarik walaupun kita hanya bertiga. Minggu ini sih sebenarnya saya seperti yang saya apa namanya taruh di status tentang game online ya. Sebentar saya ke slide-nya dulu. Yaitu lihat beritanya sih sangat inilah apa namanya perkembang sangat miris ya perkembangannya bertambah ekstrim ya, beritanya sakit hati dihina karena main game online ini mukul temennya sampai sampai meninggal ini. Nah itu yang jadi perhatian saya memang game online mungkin dari sejak booming itu ya gamenya sendiri ya baik-baik saja ya tapi efek kalau apa berlebihan apalagi ketergantungan tidak bisa mengelola mentalnya, karakteristiknya. Nah, itu yang jadi persoalan. Sebelum-sebelumnya paling yang banyak berita kondisi apa emosional sempat juga ada berita banyak yang sempat di apa dirawat juga ya karena efek dari game online. Belum lagi efek dari apa fisik mata syaraf itu sudah banyak yang apa namanya melaporkan juga gitu. Nah ini pengennya sih apa banyak orang-orang sekitar, terutama yang punya anak-anak gitu ya, punya anak-anak yang bermain game online karena dari beberapa tahun yang lalu mungkin karena kesibukan orang tua ya anak-anaknya mulai dikasih gadget gitu kan. Saya mau nyapa Bu Ina dulu di Kalimantan sama bergabung Bu Ina dari Kalimantan. Nah itu ya di satu sisi ya orang tua mungkin karena kesibukannya mungkin juga supaya anaknya nggak rewel, anaknya masih apa masih kecil-kecil 3 tahun bahkan ada yang anak orang tuanya seneng kalau anaknya baru setahun 2 tahun udah bisa pegang gadget, pegang pet gitu kan. Nah tapi efek karakteristiknya, pertumbuhan psikologisnya, nah itu yang apakah sudah jadi concern gitu kan. Nah, kalau lihat dari berita yang hari ini ya, kalau kita lihat, sebentar, ini pembunuh, ya, ini ini habis bunuh masih bisa senyum-senyum dia lagi mau ngambil apa namanya mayat korbannya ini, gitu kan. Kalau ini berita dari ya, seminggu 2 minggu yang lalu mahasiswa baru semester 1 UGM itu bunuh diri. Kaitannya apa? Kaitannya itu sebenarnya benang merah dari 3 kejadian itu baik yang membunuh karena game online, eh, membunuh orang dekat itu yang di link, foto di live tadi itu kan yang dibunuh itu kan teman siarannya mungkin kata infonya sih bukan 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 pasangannya tapi teman penyiar gitu ya penyiar mungkin podcast YouTube atau apa gitu ya. Nah, itu maksudnya yang dikenal baik gitu ya kenal gitu ya tapak mata ya. Nah, terus yang UGM juga gitu mungkin tapak mata orang tua teman-teman sekitar gitu saudara ngelihat dari tapak mata tuh baik-baik saja
kejadiannya berujung ya memprihatinkan lah ya, sudah berujung kematian. Nah itu sih sebenarnya kalau yang alumni Grafo sih sudah awareness-nya sudah lebih tinggi lah bahwa mengamati apa yang baik-baik saja dari tampak mata, apakah itu juga sama baiknya ketika kita melihat tulisan tangannya gitu kan. Kenapa tulisan tangan? Ya karena selama ini kita yang dari alumni Grafo melihat bahwa informasi mental, psikologis, karakteristik yang sebenarnya ya dari tulisan tangan gitu, dari pengamatan mata, dari bertanya itu masih bisa tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya gitu. Itu sih pengantar untuk hari ini. Ini pesertanya sedikit. Monggo kalau ada kebutuhan untuk pertanyaan, terutama yang saya belum kenal, karena kalau Mbak Kiki saya udah kenal, alumni, Bu Ina kenal, kalau Mbak Ian belum tahu. Nah mungkin kalau ada yang mau didiskusikan silakan. Mbak Ian belum ada suaranya. Atau dari siapa dulu boleh? Bu Ina, apa kabarnya? Oh, dari Mbak Ian belum ada yang ditanyakan. Dari Kiki mungkin, walaupun ada jadwal untuk one on one-nya besok ya, saya ada jadwal. Iya, coach, besok jadwal one on one-nya. Iya, betul. Mungkin ada yang mau didiskusikan malam ini dulu, mumpung pesertanya sedikit. Apa ya, coach? Ya, kalau yang terkait gamers itu barangkali gimana ya, coach? Kita bisa tahu untuk mereka yang barangkali ada kesimpangan atau gimana gitu. Sebenarnya kalau ada contoh kasus lebih seru kayaknya, coach ya. Iya, jadi betul sih Mbak Kiki, kalau memang ada contoh kasus. Saya berharapnya kalau memang ada yang mungkin temennya atau orang-orang sekitar yang bermain game yang tulisan tangannya bisa kita bahas, baru kita bisa tunjukkan. Tapi kalau tanpa kasus, tanpa sampel ya kita berasumsi ya kondisi yang bisa muncul di tulisan tangan itu kan paling banyak kan persoalan emosi ya, kebanyakan emosinya emosi yang negatif gitu ya, apalagi kalau pilihan gamenya itu game-gamenya game kekerasan, game-gamenya game action, apakah gamenya itu dijadikan tempat untuk pelampiasan emosi negatif, marah, jengkel gitu ya, atau malah sebaliknya dari game itu mempengaruhi secara negatif pada emosi pemainnya. Nah, ini salah satu yang muncul itu kan yang di berita itu sampai membunuh teman-temannya sendiri, ya itu kan berarti dugaan kita, kalau kita nggak punya sampel tulisan tangannya, dugaannya ya gangguan emosi. Dan pada tulisan tangan kan yang sudah belajar grafo, kita memang sudah tahu ciri-ciri emosinya terganggu gitu kan. Nah itu yang mudah terlihat. Ciri yang lain ya kalau sampai melakukan pembunuhan seperti itu kan berarti ciri agresi atau
bukan agresif, agresif itu kan aktif berlebihan, tapi agresi itu kan sifat menyerang gitu ya. Nah, memang populasi kalau kita bilang agresi dikenalnya agresinya keluar ke orang lain, apalagi kalau misalnya disertai dengan kekuatan atau dia merasa kekuasaan dirinya terhadap orang lain itu lebih tinggi, maka ya bisa terjadi seperti yang diberita itu, terjadi pembunuhan gitu kan, atau setidaknya misalnya terjadi kekerasan gitu kan, mungkin berkelahi gitu kan. Internal kalau misalnya agresi ke dalam, ya mungkin untuk mereka yang introvert ya, populasi kan secara populasi kita anggap jumlahnya sedikit, ya itu juga dimungkinkan saja gitu kan. Nah, agresi yang kalau dia ke internal introvert begitu kan, walaupun yang berita yang apa namanya yang alumni bukan alumni, masih mahasiswa baru UGM itu introvert gitu kan, ya itu ya dia melakukan agresinya kepada diri sendiri gitu kan. Di sisi lain kalau apa namanya ciri bunuh diri pada tulisan tangan kan juga ada gitu. Oke, sebelum lebih jauh ini dari Mbak Ian ada pertanyaan, kalau di terapi tulisan tangan apakah bisa memperbaiki kecanduan game juga, Pak? Oke, jadi coba sebentar saya lihat di slide saya sediain ini enggak ya? Sebentar. Oh, ini mesti cari slide tentang sebentar, saya carikan apa dulu PowerPoint yang tentang grafonya dulu ya, untuk apa dasar jawabannya. Tunggu sebentar, semoga ketemunya cepat. Filenya ada di mana ya? Sebentar. Oke, semoga ketemu. Ya, sip. Bentar, saya share screen dulu. Jadi pertanyaannya, kalau apa namanya terapi tulisan tangan, ya, itu memang sudah ada risetnya. Jadi ini informasi untuk teman-teman yang belum training grafo gitu ya. Jadi untuk terapi melalui tulisan tangan ini kan penelitiannya juga sudah lama juga ya, 1929 ada yang sampai 25 tahun melakukan riset, dan mereka yang melakukan riset ini kan levelnya doktor dan profesor di bidang psikologi dan psikiatri gitu ya. Jadi ini juga apa namanya grafoterapi dapat digunakan untuk menyelesaikan klien yang sifatnya itu juga yang klinikal. Klinikal itu berarti sifatnya bukan saja yang psikologis, tapi sudah gangguan psikologis, itu disebutnya sebagai klinis gitu. Nah, sebelum tahap apa namanya menentukan jenis terapinya, kan kita kalau dari grafo itu kan analisa dulu apa aja kondisinya. Kalau di CBHA kita punya 16 aspek yang universal, terus masih ada puluhan apa namanya ciri-ciri yang spesifik, yang tadi misalnya seperti agresi, ciri apa namanya introvert gitu kan, apakah apa agresinya keluar atau ke dalam. Nah, setelah dianalisa baru diberikan terapinya, terapi yang apa yang cocok dengan kondisinya. Jadi memang jawabannya
untuk mereka yang kecanduan bisa, tapi kan seperti kalau kita mau minjem istilah kedokteran ya harus kita check up dulu, kita analisa dulu kondisinya, karena tiap orang itu berbeda-beda, ya kan, walaupun sesama pemain game, sesama kecanduan game, nah kecanduannya itu efeknya di mana, mungkin saja kalau kita misalnya berada ada orang misalnya dia bermain game itu misalnya karena sebenarnya pengaruh misalnya beban dari masa lalu, misalnya anak-anak misalnya karena misalnya orang tuanya misalnya terlalu keras ya, terlalu disiplin gitu kan, atau komunikasinya kurang, atau si anaknya itu juga terutama misalnya karena di masa pandemi ini sosialisasinya dengan teman-teman itu kurang sehingga lebih banyak aktif di game. Nah itu nanti kan kita terapi yang berkaitan dengan masa lalunya misalnya gitu kan. Terus apakah dia karena misalnya ada introvertnya kah gitu, apalagi kombinasi tadi misalnya persoalan masa lalu dengan introvertnya. Nah itu penanganannya, terapinya juga perlu spesifik gitu. Jadi secara umumnya memang bisa memperbaiki kondisi kecanduan karena game. Terutama kita melihat dulu efeknya apa saja gitu. Terutama kalau seperti Bu Ina, Mbak Kiki yang sudah belajar di Grafo itu kan tahu salah satu yang terutama yang kita bahas di Grafo itu dari game online itu kan pengaruh utamanya itu bisa sampai ke bunuh diri juga gitu kan, walaupun mungkin orang tua berpikir loh anak-anak misalnya baru 5 tahun 6 tahun kok bisa berpikir tentang bunuh diri gitu, dan ternyata memang sudah banyak kejadian gitu, bahkan bukan kejadian yang baru-baru ya, sudah berapa tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu di Jakarta itu anak umur 6 tahun itu bunuh diri gitu kan. Dia loncat di kali di Sunter Jakarta sana. Jadi sifat tekanan psikologis itu sudah tidak mengenal umur gitu ya. Masih lihat dari kondisinya gitu. Begitu Mbak Ian gitu. Dari Mbak Kiki mau ditambahin, Ian atau Bu Ina juga silakan. Ya harapannya sih sebenarnya kalau dari kami yang bergerak di Grafo itu untuk jangan sampai sudah terjadi ya berapa kali di di acara ini di Sabtu kan saya selalu bilang bahwa di luar sana itu pemikiran untuk korektif itu lebih banyak daripada yang antisipatif. Artinya maksudnya orang-orang lebih berpikir bahwa pada waktu kejadian baru dicarikan solusinya. Nah, pada waktu sudah terjadi itu masih cukup waktu enggak, penanganannya bisa efektif dan efisien enggak, itu yang seringkali kan juga jadi persoalan. Banyak klien atau misal kalau menyangkut anak-anak, orang tua itu maunya begitu ada persoalan ditanganinya mau segera. Kalau menyangkut sesuatu yang sifatnya psikologis itu persoalannya ya tidak sesederhana itu gitu kan gitu. Jadi ya maunya kesadaran untuk awareness, untuk antisipatif, menjaga sebelum terjadi gitu ya, itu yang sebaiknya dilakukan orang tua gitu kalau untuk anak-anak. Tapi kalau misalnya yang dewasa itu yang pemain game, kita bilang baru pemain game lah ya, nah apakah juga dia bisa mengelola dirinya, bukan hanya soal waktu ya, dirinya ketika bermain game, itu yang jadi persoalan. Saya udah cukup lama dulu, kalau ingat saya sempat juga bermain game, tapi ketika kalau misalnya libur lebaran kerja gitu ya, itu bisa cukup lama
Nah ini juga baru setahun terakhir ini juga saya aktif bermain game online lagi, bukan karena ingin bermain game online, tapi dugaan saya ke depan itu persoalan psikologis orang-orang yang bermain game itu akan tinggi, makanya saya coba bermain game, kira-kira apa hal-hal yang bisa muncul kita ketika bermain game gitu kan. Salah satu sinyalnya ini terputus bentar, mohon maaf. Jadi kalau yang bisa dilakukan sebaiknya game itu kan kalau dijadikan sarana untuk refreshing ya, waktunya misalnya katakanlah memang luang gitu ya, dijadikan untuk refreshing dari kegiatan yang lain, misalnya karena kerja rutin ingin refreshing singkat dan dengan waktu yang cukup gitu ya. Tapi ya itu, kalau jangan sampai nanti terus menerus sampai menjadi kecanduan, sehingga untuk mereka yang dewasa bekerja, produktivitasnya pun kan juga jadi terganggu gitu. Ya kalau ada yang bertanya, yang saya tuliskan rahasia untuk mengatasinya ya, saya tulisnya apa ya, supaya saya bisa jawab juga apa yang saya mengatasi negatif traits gitu, atau efek negatif dari permainan game online ya, pengelolaan waktunya. Jadi jangan dijadikan kegiatan utama, kecuali kalau mereka memang gamer ya, atau pro player ya, mereka yang memang profesinya bermain game gitu. Suaranya jelas enggak, Ki? Agak nge-freeze ya, Coach. Masih nge-freeze. Dia kadang-kadang di sini masih ada perbaikan kabel WiFi, jadi pas lagi dia mungkin cabut untuk pasang lagi, padahal udah semalam begini. Sekarang udah jelas, Coach. Udah, dia kalau udah connect lagi suka turun naik sejak ada perbaikan kabel ini WiFi. Gitu. Oke, boleh dilanjut pertanyaan lain, Ki, atau dari Mbak Iennya? Jadi Coach, kira-kira yang bisa dibilang membuat kesimpangan di para pecandu games itu karena efek gamesnya, atau ada faktor lain, Coach? Misal dari faktor lingkungan, terus karena dia bermain games yang gamesnya agak sedikit keras, sehingga secara nggak langsung jadi mempengaruhi psikologinya, atau gimana sebenarnya, Coach? Ya, semua variabel bisa, Ki. Jadi kan kalau tadi yang respon yang kedua, tetap itu kan maksudnya berarti kan terpengaruh dari gamenya kan. Jadi memang jenis gamenya sendiri juga mempengaruhi. Kalau dia kebanyakan, kalau kita lihat yang tren-tren itu kan game-game yang sifatnya action, menyerang, membunuh gitu kan. Jadi bahkan makanya akhirnya juga tidak bisa membedakan antara kenyataan. Kalau kita lihat yang tadi berita yang membunuh temannya, ya itu kan kemungkinan ya karena memang kebanyakan game yang sekarang kan game-game action menyerang dan membunuh gitu ya. Nah itu di akhirnya nggak bisa membedakan mana yang dunia game, dunia nyata itu menjadi perilaku dia menyerang temennya gitu kan. Mungkin ya karena sifatnya kita anggap spontan, tidak bisa rasional, dia mungkin nggak berpikir tentang membunuh, tapi menyerangnya. Dia berpikir seperti kan dorongan di gamenya untuk menyerang di musuh di game itu kan menjadi perilaku, dia berpikir tentang menyerang dulu gitu kan. Gitu. Nah, itu juga mempengaruhi. Tetapi kalau kita bilang bahwa lingkungan lain, maksudnya lingkungan di luar game ya, lingkungan keluarga, pertemanan, ya itu juga ikut mempengaruhi juga. Pengaruhnya apa? Salah satu misalnya mungkin yang jadi tren
suka memaki gitu kan walau apa yang di game-game suka interaktif itu kan ada orang-orang yang suka memaki. Untuk mereka yang tidak beraktivitas di dunia psikologis dan karakteristik atau kepribadian, mungkin dianggap, apalagi kalau diamati di kota besar gitu ya, maki-makian itu dianggapnya seperti wajar, tapi kan makian itu kan tiap orang beda-beda, bahwa itu makin akhirnya menjadi agresi. Nah itu kan akan menjadi jauh lebih negatif lagi kan gitu. Jadi pengaruhnya banyak. Juga bisa keluarga juga bisa menjadi juga faktor yang juga menyumbang uh, kaitannya memang tidak langsung ya, maksudnya ke game misalnya, komunikasi di keluarganya uh, kurang baik gitu kan, lebih banyak pasif, sehingga mereka lebih banyak aktifnya di game gitu kan. Kita coba sering lihat, saya kadang-kadang waktu masih di kelas offline itu suka bercanda bilang, coba kita lihat sekeliling kita, orang dengan gadget itu di tangan kadang-kadang bukan cuma satu, dua, tiga tuh ada yang begitu, bahkan duduk ketemu temennya yang sibuk di tangannya kan tuh kan. Jadi bukan hanya gamenya saja, apalagi yang aktif di bermain game ya, apalagi sampai bahasanya Mbak Ian itu sampai memang kecanduan gitu kan. Sekian tahun yang lalu sebelum booming ke game gitu kan, aktif menggunakan gadget, walaupun pertemuan di dalam keluarga dengan teman gitu kan, kita lihat di angkalan misalnya di kafe-kafe atau di mall, ketemu temennya pun yang masing-masing sibuk dengan handphone atau dengan gadgetnya. Itu kan pengaruhnya juga interaksi positif itu kurang didapatkan gitu. Jadi memang faktor penyebabnya bisa banyak gitu Ki. Enggak ada pengalaman lain yang berkaitan pengamatannya Kiki, hubungannya dengan game online? Belum ada sih coach terkait pengalaman itu. Ya itu kalau belum ada satu kejadian, mungkin ya lebih banyak nggak terasa ya. Tapi memang kadang-kadang kalau saya lihat, nggak usah jauh-jauh aja lah, saya tinggal di sini aja, anak di sebelah saya ya, tetangga umur cuma berapa tahun, 4 tahun itu ya, kalau gadgetnya diambil dia histeris, padahal juga kondisi anak yang dengan kebutuhan khusus. Nah itu kan apalagi dengan anak-anak yang bukan kebutuhan khusus pun, interaksinya pun sudah zaman sekarang bisa dibilang tidak mudah gitu kan, apalagi dengan anak-anak kebutuhan khusus. Nah dia sudah di umur 3 tahun 4 tahun sudah terbiasa di tangannya sepanjang hari dengan gadget. Nah itu pengaruh perkembangan psikologisnya mau gimana, baik yang perkembangan anak-anak yang normal gitu ya, itu saja itu kan membutuhkan kondisi alamiah sehingga psikologisnya bisa berkembang dengan baik gitu kan. Apalagi kalau anak-anak kebutuhan khusus itu lebih nggak mudah lagi untuk orang tuanya gitu. Di luar persoalan game online boleh kok. Ini hanya jadi tema saya aja. Bu Ina, boleh nggak tanggapannya, atau mungkin ada pertanyaan, silakan bebas aja. Dari Mbak Ian, ada yang mau ditanyakan lagi? Monggo, mungkin mumpung lagi ketemu, bisa waktunya longgar.
Kalau Mbak Yan tanya kelas grafonya, ada yang apa namanya yang terbaru itu kan nanti November ya Mbak Yan ya. Gitu. Saya nggak tahu saya di tayang ada di apa namanya? Bentar. Ada di slide nggak ya? Oh di slide nggak ada. Nanti Mbak Yan bisa infonya di kalau bergabung di grup Telegram nggak? Itu infonya ada di Telegram yang Grafo Bisnis. Novembernya tanggal berapa ya? Tanggalnya mulainya tanggal 7 pendaftaran ya sampai sebelum 7 November, Mbak Yan. Gitu. Jadi selama ini memang ada yang jadi klien, ada yang belajar. Kalau saya sendiri menyarankan ikut kelas supaya apa? Bisa apa namanya mampu melakukan analisa secara mandiri gitu kan. Terus terapinya juga praktis juga mandiri bisa dilakukan Mbak Yan, seperti yang dilakukan alumni Mbak Kiki, Bu Ina ini juga sudah alumni gitu ya. Kalau jadi klien itu kan apa namanya istilahnya lebih terbatas ya, itu kan hanya orang per orang. Jadi kalau nanti misalnya ada keluarga lain yang ada kebutuhan untuk dianalisa, berarti itu juga berarti kan investasinya berbeda lagi. Tapi kalau kelas itu kan investasi satu kali sudah lulus di Mbak Kiki atau Bu Ina itu apa namanya bisa melakukan analisa secara mandiri. Atau dari Mbak Yan bisa ping saya di Japri nggak di Telegram biar saya ininya, biar saya kirim flyer sama jadwal apa yang dipelajari. Nah itu dari Mbak Kiki udah tandain juga sih, Mbak Rizky udah tandain. Kalau nggak boleh japri ke Telegram saya untuk Mbak Yan. Coach, yang untuk besok ada persiapan apa aja, Coach, yang mesti saya siapkan, Coach? Tergantung Tanya apa dari topik ini. tergantung apa topik dan apa kebutuhan diskusinya apa. Oh, berarti maksudnya besok diskusiin aja lah, ngobrol gitu ya, Coach. Maksudnya apakah ada tulis-menulis juga yang harus disiapkan? Kalau kan jadi kan pilihannya itu kan ada beberapa pendekatan dari 5 pendekatan yang diberikan gitu kan, mau pilih satu, pilih dua atau pilih semuanya juga kalau waktunya mencukupi juga monggo gitu kan. Tapi kalau ada misalnya peserta yang lain misalnya cuma memilih misalnya dia ingin tahu apa psikologisnya, karakteristiknya, berarti ya dia harus siapin tulisan tangannya gitu. Nah kalau apa namanya Mbak Kiki kan nggak tahu kebutuhannya untuk tulisan tangan ada nggak gitu. Kalau apa ada ya monggo gitu. Tapi sebelum itu Ki, sebelum untuk yang besok itu dari Bayan nanya, mungkin boleh sharing dari alumni Bu Kiki atau Bu Ina gimana setelah ikutan kelasnya. Atau boleh Ki. Kalau saya kemarin itu ikut kelas Coach tahun berapa ya, lupa. Bukan lebih ke Grafo bisnisnya sih, tapi kemarin itu Coach ada kerja sama apa sih itu yang untuk bekerja itu, kok lupa ya. Apa tuh? Apa itu, Coach, kalau kita yang mau bursa kerja yang online itu? Aduh. Bursa kerja online. Yang kalau untuk pekerjaan itu loh, jadi kemarin ada dapat, iya, rekrutmen, jadi yang kan ada platformnya itu ya, saya kok lupa ya apa namanya. Jadi kemarin itu lebih ke
alumninya itu yang di Taja tuh kelasnya lebih ke untuk proses rekrutmen sih, jadi belum terlalu mendalam yang ke Grapo bisnis. Ya mudah-mudahan lah bisa ikut nanti kelas coach yang Grapo bisnis. Hmm. Dulu ikutnya yang di mana ya, Ki ya? Saya sudah nggak Itu hafal. coach yang kalau platform kita mau nyari rekruter itu apa sih namanya? Aduh, sebentar. Jobstreet, Jobstreet, jobstreet.com. Jadi kan coach pernah kayaknya ada kelas bareng oh dulu Jobstreet ya, yaitu berarti untuk yang di Oasis Amir, bukan? saya lupa kayaknya iya coach. Ya, jadi kerja sama Jobstreet. Oh iya iya iya, berarti yang Jadi oh berarti iya, jadi itu berarti Grafu yang untuk dikaji yang rekrutmen, betul. jadi kan belum terlalu banyak mendalam ya coach itu. Jadi kalau ditanya sama Mbak Mbak atau Mas ya Mbak Yin ini terkait itu belum terlalu banyak banget sih yang diiniin Mbak gitu. Mudah-mudahan lah bisa ikut kelasnya lagi. Atau ini aja sharing sama apa, dapat yang materi yang Grafo rekrutmen itu aplikasinya gimana, atau dipraktekannya gimana? Ketawa. Ya ketawa nih coach, ketawa artinya nggak terlalu dipraktekin. Ya palingan kemarin itu cuma masih yang basic-basic sekali ya yang di coach ajarin kayak baseline, loop, masih yang kayak gitu aja sih coach yang dilihat tapi belum terlalu mendalam sih coach. Ya. Coba kita tanya Bu Ina, lagi tersambung nggak Bu Ina? Ini aja. Coba, Iya. coba Bu Ina. Halo Bu Ina. Bisa kedengeran nggak, Coach? Kedengeran. Tuh, Ya, itu kedengeran Bu Ina, nggak? apa kabar? Sehat nggak? Kedengeran nggak? Kedengeran. Makasih. Iya, tuh Bu. Alhamdulillah Iya. sehat. Sehat ya. Kangen sama Bu Ina. Ya, alhamdulillah. Berapa tahun Coach nggak ketemu? Iya, minimal selama pandemi ya Bu Ina ya. Pas iya benar. Iya. Benar. Ya terakhir itu Kalau kan nggak salah kemarin Desember ya terakhir itu. Terakhir 2000 Januari Desember. atau Februari 2020 sebelum pandemi itu. Desember, Coach. Desember ya berarti. Desember. Karena kelas Desember masih 2009 iya. 2019 berarti. kalau nggak salah. Iya. Itu Mbak Yen pengen apa ya yang Bu Ina? pengen pengalaman. Ya, Bagi pengalaman. Pengen sharing dari Bu Ina setelah ikut kelas CBHA gimana gitu. Grapo. Karena saya sebagai seorang guru BK ya. Jadi kalau pakai Grapo bisnis itu terpakai banget gitu, membantu banget. Karena kalau biasanya kita pakai ilmu bimbingan konseling, kita kan harus banyak tanya ya Coach. Iya. Menggali masalah anak itu nggak cukup setengah jam gitu. Betul. Apalagi kalau anaknya tertutup, ditanya diam kita repot, sulit. Gitu. Ya harus manggil temennya, harus manggil yang ada sangkut pautnya dengan dia gitu biar tahu apa masalahnya. Nah sekarang setelah adanya Grapo ini cukup dengan ditulis ya paling lama 15 atau 20 menit lah kita udah tahu gitu masalahnya. Memang nggak mendalam sih, tapi paling nggak tahu oh ini masalahnya masa lalu, oh ini masalahnya emosi gitu. Yeah. Oh ini masalah. Nah itu jadi tinggal menggalinya itu lebih gampang gitu karena sudah terarah. Kalau masalahnya masa lalu, oh iya ini kamu mau cerita apa enggak? Kalau enggak ya enggak apa-apa juga. Tapi biasanya anak kalau gitu tuh mau cerita Coach. Karena dia memang merasanya lebih nyaman gitu. Kita oh iya kok ibu tahu gitu. Dia enggak bertanya macam-macam, udah tahu masalahnya. Iya. Itu sih yang enak.
Ya, dengan apa melihat itu. memudahkan kita kalau seperti Bu Ina sebagai guru itu kan untuk berkomunikasi dengan siswa, jadi ya lebih ini ya, siswa juga merasa nyaman, oh ternyata Iya, gurunya tahu kondisinya seperti apa gitu. lagi-lagi sedang enak-enak saja atau sedang ada masalah atau sedang ada misalnya kalau kelas 3 aja, kita pegang kelas 3 itu kan masalahnya sering pengen kuliahnya gitu, coach, kuliahnya ke mana gitu. Iya, Nah, kalau kita pilihan sekolah. terus kalau kita tanya, kok kenapa ini tentang masa depan nggak ada planning sama sekali gitu. Iya. Terus kok kamu nggak punya planning masa depan? Nggak apa-apalah Bu, paling juga saya nanti disuruh orang tua ke sana ke sini, dari SD saya disuruh terus nggak boleh milih-milih gitu. Memang nggak ada pilihan. Saya punya pilihan juga Bu, nggak boleh sama orang tua gitu. Ya kasihnya gimana gitu, coach. Nah itu dia ya Bu Ina ya, itu kadang-kadang kita bukannya maksudnya jadi bukan menyalahkan orang tua ya, tapi faktanya memang banyak anak yang kondisinya begitu. Iya, jadi terserah orang tua aja lah Kak, Bu katanya, mau kemana juga ya jalani aja lah gitu katanya. Dari SMP saya mau ke sini nggak boleh, SMA saya ke sini nggak boleh gitu. Iya, iya. Nah Kasihan itu sih. ya itu. Jadi evaluasi apa namanya untuk pendidikan siswa juga ke depan ya Bu. Maksudnya mungkin juga kalau kan setelah dapat informasi itu kan Bu Ina kan jadi bisa pada waktu pertemuan dengan orang tua kan juga bisa Ya, lebih berdiskusi kepada orang tua gitu bahwa kan. potensi sebenarnya dia tuh besarnya di mana gitu kan. Iya, Oh, iya. ya anak-anak IPA aja kadang-kadang kok tulisannya dari tulisan tuh banyak yang IPS kok. Nah itu dia. Senangnya Iya, emang di IPS dia, iya, cuman iya, iya. karena orang tua punya pandangan bahwa IPA itu lebih bagus, ya udah Iya, dipaksain anaknya ke sana. iya, Jadi iya, iya, anaknya betul. kasihan juga sih sebenarnya, remedial melulu. Padahal padahal ini udah tahun 2022 ya Bu. Nah, kan. Soalnya Bu Tapi Ina, sekarang kan udah dihapus ya dari Departemen Pendidikan nih, sekarang udah nggak ada lagi IPA IPS deh, suka milih-milih sendiri itunya, kayak kuliah aja udah milih-milih mata pelajarannya, coach. nah Dia nggak mau tahu sih milih kalau apa gitu, efek yang sekarang itu maksudnya kurikulum merdeka. dengan kalau sudah nggak ada IPA IPS itu belajarnya jadi gimana untuk Nah, misalnya makanya yang bingung itu anak-anak kan belum tahu bahwa ya dia maunya ke teknik misalnya. Loh, ya terus yang saya harus kuati apa ini ya gitu. Nah, yang sulit itu jadinya yang tambah banyak kerjaan itu ya guru BK akhirnya. Sebelum dia ngambil dia pasti konsultasi dulu. untungnya kalau seperti Bu Ina yang guru BK-nya sudah belajar grafo kan Nah, gampang tahu kan ini karakteristik tulisannya lebih cocok di untuk nanti yang bidangnya sosial, nanti ini Nah, bidangnya terus kan kita tahu, sains. oh, kalau kamu kerjanya misalnya, kerjanya sukanya, kita kan bisa lihat, coach, oh iya ini sukanya di lapangan gitu kan. Iya. Lah kalau orang IPA kerja di lapangan apa gitu kan, harusnya yang kalau atau misalnya ada anak yang tertutup tulis. Halo Bu Ina, mengecil suaranya atau mungkin Ke IPS misalnya ya, ya mau ke IPS gitu, tapi orangnya tertutup, ya kemudian nggak suka di lapangan gitu, kan sulit juga coach kita ngarahinnya. Terus terpaksa kita cari juga, oh iya ini yang cocoknya ini, ambilnya mas ini misalnya. ya ya. Tinggal, cuman kita biasanya alternatifnya nggak satu sih coach, 2 atau 3, pilih yang mana gitu. Karena kan Betul, harus betul. terbuka kan, nggak boleh kita juga sih yang ambil keputusan. Ya, Nanti kalau dia salah, kita yang disalahkan. Kan ibu betul. nyuruhnya gitu. Iya, mestinya jangan guru atau apa namanya orang tuanya kalau sudah SMA, orang tua Iya. guru itu kan memberikan bimbingan, memberikan arahan, nah sekarang si Nah, anaknya sebaiknya bisa mandi. Cuman memang dia kalau yang tumbuh kembang psikologisnya itu benar-benar punya kebebasan untuk memilih ya. Kalau seperti anak yang tadi itu sudah sebenarnya.
diatur orang tuanya, dia nggak bisa ngambil keputusan, dia nggak bisa membuat pilihan. Nah itu kan hidupnya Iya, kan kasihan nanti ke depannya. karena memang orang tua itu kebanyakan apa yang misalnya dia tidak tercapai, dia pengen anaknya yang mencapai gitu. Ada Ya, yang ya, pengen apapun yang sudah dia rintis sekarang ini harus diteruskan sama anaknya gitu. iya. Ya banyak Nah, begitu sih. Kadang-kadang bilang orang mm-mm, tuanya pebisnis, dia udah mau anaknya jadi pebisnis gitu. iya, kan udah jalan udah kebuka gitu. Iya. Kamu tinggal nerusin gitu. Padahal anak kan belum tentu suka dalam bidang itu Minatnya gitu. betul-betul. Secara niatnya sih sebenarnya niat orang tuanya betul, dia Bagus. juga menjaga sifatnya protektif ya, cuman protektifnya itu apakah juga menguntungkan atau positif buat si anak ya, karena kalau anak Ya, jadi nggak bisa membuat keputusan, nanti kan setelah dewasanya itu kan jadi hambatan buat dia kan. iya, karena dia tidak, kalaupun berusaha nggak sepenuh hati kok, Betul betul karena betul, memang nggak bukan sesuai minatnya dengan dia. minat, Iya, iya. itu kan maunya orang tua, ini kan maunya Jadi Bu Ina. kalaupun misalnya misalnya dia gagal, dia Iya, pasti nyalahin orang tua, nggak ngoreksi diri gitu. Oh iya, iya ya, iya, iya, salahnya di mana enggak? Tapi kan orang tua saya yang mau, iya, bukan iya. saya, kan gitu. Saya jadi ingat ada alumni kita Bu, yang orang Mm-mm. tuanya mau dia jadi dokter, ya dia kuliah kedokteran selesai selesai, tetapi pekerjaannya itu nggak jadi dokter. Aduh sayang banget ya. Iya, tapi berita yang lebih ekstrim ya mungkin buat jadi perhatian gitu ya. Mm-mm. Ada kan akhirnya dia selesai kuliah sesuai dengan permintaan orang tua, selesai Mm-mm. kuliah, ijazahnya dikasih orang tua, dia pergi bunuh diri. Mencari Nah, kasihan itu banget. kan kasihan anaknya. Ya, Iya, karena untuk berkembang lagi, kos kan udah waktu terbuang banyak gitu, kasihan. iya, iya, betul. Dikomentari sama Mbak Yan, beruntung jadi muridnya Bu Ina. Iya, untuk guru-guru yang kita kan berharap lebih banyak guru-guru yang punya ilmu grafo ya, karena untuk menurut saya atau menurut Bu Ina itu memudahkan nggak untuk lebih mengenali Sangat kondisi. memudahkan, Iya, dan apa ya, waktu nggak terbuang kok. kalau Kita untuk konselingnya dalam ya. misalnya dalam 15 atau 20 menit kan udah tahu nih hasilnya gitu. Iya, Walaupun kita nggak pakai grafogram, tapi kan kita udah tahu, cuman di catatan gitu. Oh ini masa lalunya ini, oh masa depannya seperti ini, oh emosinya seperti ini. Kan kita tinggal mengarahkan aja dia maunya kemana gitu. betul betul. Menjadi yang lebih baik. Ya, Memang kadang-kadang masalah itu nggak terlihat sama sekali kok. Anak itu ada yang aktif di OSIS gitu. iya, Orangnya baik, nggak pernah punya masalah, ternyata masa lalunya luar biasa kelam gitu. iya, Dan iya. itu dibawanya sampai sekarang. Nah, Nah, itu yang nah itu harus dia kita tadi sembuhkannya kan, itu. itu dia Bu Ina yang tadi sebelum Bu Ina bergabung nih, saya sharingkan Mm-mm. lagi nih Bu, kan karena Bu Ina kan guru nih, saya buat evaluasi dan masukan. Ini kan yang berita yang ini Bu Ina, Mm-mm. ini kan mahasiswa baru Yang di di UGM ya, yang yang di UGM dari gitu. hotel. Maksudnya kan sayang, dia masih muda, masih baru, Udah akhirnya banget. iya gitu. Nah, itu Padahal jangan, masuk ke sana aja sulitnya luar biasa loh, dan Coach. pasti dia Berarti kan anak orangnya punya pintar kan gitu. potensi. Iya, Dan punya pasti potensi. betul. Kalau nggak pintar mana mungkin masuk UGM kan Mm-mm. gitu. Orang-orang terpilih loh yang ke sana. Iya, itu dia maksudnya kalau kita lihat baik-baik saja tampak mata, apakah di dalamnya itu psikologisnya juga baik-baik saja gitu kan. Nah, itu coach yang saya juga dulu kaget gitu lihat tulisannya itu kaget banget. Orangnya kok biasa-biasa aja. Dengan teman memang agak judes dia kalau ngomong agak apa ya, nyelkit gitu kalau Iya, kalau iya. kita. Cuman masalah hariannya enggak, nilainya bagus, sama guru Akademiknya bagus bagus. gitu. Nggak punya masalah gitu, nggak pernah dipanggil, aktif di OSIS. Ternyata masa lalunya luar biasa berat. Yang itu yang kata saya punya punya ciri pengen bunuh diri. Nah, itu dia. Tapi sudah terbantu kan sama Bu Ina. Selesai. Sekarang udah Selesai ya. kuliah Nah, itu dia. dia.
kita bersyukurnya kan begitu kan, apa namanya, dengan melihat kondisi yang aslinya bisa benar-benar apa namanya solusinya itu efektif gitu. Iya, ternyata memang sebagai guru BK juga saya akhirnya merasa bersalah gitu. Orang ayat itu justru lepas kan coach karena nggak punya masalah, di hari-harinya bagus. Kita kan nggak, artinya lepas dari perhatian kita gitu. Iya, Ternyata iya. justru orang-orang yang seperti itu yang harus dibantu sebenarnya. Betul. Ya itu Bu Ina, Mbak Ian sama Mbak Kiki, makanya saya bilang tadi di pengantar saya bilang untuk tema saya malam ini itu berita yang pembunuh game online, terus yang teman dekatnya yang di apartemen, terus sama yang UGM itu, artinya maksudnya hati-hati dengan pengamatan mata itu baik-baik saja, tapi apakah sesungguhnya juga baik-baik saja gitu. Nah itu kan temuan Bu Ina dengan banyak siswa itu kan. Artinya dia apa ya, dengan orang tuanya kan nggak mungkin terbuka gitu. Ada sesuatu yang justru dia masalahnya itu dengan ibunya, dengan bapaknya. Jadi dia nggak bisa kalau harus disuruh komunikasi dengan ibunya, nggak bisa ya. Iya. Karena kan, memang akar masalahnya di situ gitu. Iya. Nah, kalau dengan guru BK dia kan bisa, dan kita bisa akhirnya memberikan jalan keluarnya seperti apa yang terbaik gitu. Orang tuanya mungkin menganggap bahwa masalah itu sudah selesai coach karena terjadinya waktu dia SD gitu. Dia orang tuanya nganggap udah selesai gitu, tapi dia enggak, disimpan. Iya, orang dewasa dengan anak-anak itu kan, anak atau dewasa pun kan responnya beda-beda. Ya itulah. Masalah itu dia simpan banget di dalam gitu. Iya. Nah, Ya itu terbentuknya sesuatu kan menurut logika orang tertentu itu ya itu asumsi yang seringkali belum tentu benar gitu kan. karena memang kalau dilihat harian nggak punya masalah, anak itu emang nggak punya masalah, nggak pernah berantem, nggak pernah nilainya bagus, emang tulisan benang coach, cerdas anaknya. Apalagi yang pintar gitu, akademiknya bagus iya. gitu kan. Cuman sayangnya itu akhirnya. Tapi setelah diselesaikan masa lalu, dia bisa berdamai, ya udah bagus akhirnya bisa berkembang. Ya karena persoalannya sudah diselesaikan. Selesaikan. Nah itu bayangkan kalau begitu banyaknya anak bahkan orang dewasa gitu kan, kalau misalnya dipendam gitu kan, skillnya bagus gitu, kompetensi teknisnya bagus, tapi karena psikologisnya ada hambatannya kan, jadi kompetensi teknisnya itu kan jadi tidak produktif karena dia sibuk, nggak maksimal gitu kan. Iya, berkembangnya nggak maksimal. Apalagi kalau misalnya sampai bunuh diri atau bunuh orang lain pun kan juga masuk penjara. Aduh, kasihan kan? banget. Iya. Itu yang jadi concern saya, mungkin kelihatannya temanya simple malam ini, tapi ya saya senang Bu Ina hari ini juga biasanya kan lebih banyak dengerin, hari ini bisa sharing banyak bahwa hati-hati dan seperti yang Bu Ina alami itu kan, apa yang tampak baik-baik, apalagi kita bisa anggap kalau siswa atau orang dewasa prestasi akademiknya bagus, kinerja kalau orang dewasa itu bagus gitu kan. Kalau yang masih ingat kalau di di kelas grafo kan saya pernah membagikan yang paling ekstrim itu malah profesornya nih sebentar supaya ini juga menekankan apa yang di-sharingkan oleh Bu Ina. Ya, nah ini nih kan, ini kalau di mana tadi? Bentar. Nah ini kan yang selalu saya bilang, hati-hati. Ini udah doktor jadi pembunuh. Ini penasehat ekonomi, profesor loh. Ini profesor ekonomi di bidang di zamannya Obama bunuh diri gitu kan. Ya itu yang seperti Bu Ina alamin. Lihat anak-anaknya prestasi akademiknya baik gitu kan, dia ini ada udah jadi dokter, udah jadi profesor, akhirnya berujung miris begitu kan itu. Iya, karena hulunya nggak diberesin gitu coach. Iya, persoalan psikologisnya itu yang selalu kita ajak gitu kan. Iya.
Kan kebanyakan Kalau orang kan sudah ketemu itunya sih gampang coach. Kalau sudah ya, ketemu clue-nya itu, kita tinggal saranin aja. Kamu mau cepet apa mau lambat gitu. Masalah ini selesai gitu kan. iya, Kalau mau cepet, yuk kita konseling gitu. Tapi kalau mau lambat, boleh pakai tulisan gitu. Tapi iya. kamu harus rutin dan ibu periksa tiap hari. Nah itu, Kan ini juga tadi, anak-anak sekarang nggak bakalan sabar coach. iya. Semua Nah mau instan. ini Bu Wina saya potong. Ini juga kembali ke pertanyaan apa namanya Mbak Yan. Saya ubah pertanyaannya, apakah terapi menulis itu efisien, Bu Wina? Seperti yang saya saya konsultasi coach, efisien banget. Saya waktu yang 6 bulan pertama itu dengan anak itu luar biasa enak coach, karena tulisan saya udah mulai tulisan sambung. Ya. Udah gabungan gitu. Kalau dulu kan sama sekali nggak ada hubungan sama sekali. Nah sekarang udah tuh udah mulai selain kanan sedikit gitu. Selannya sudah mulai teratur. Nah itu udah enak banget. Anak-anak juga enak banget coach. Hampir tiap hari kantor saya penuh. Kalau istirahat dia ada aja yang mau dia ceritain. Nah enak banget itu. Nah kemudian berjalannya waktu, ketemu COVID, udah tuh bubar. Ya pandemi mengubah bubar semua. Itu jadi kalau misalnya menulis itu memang efektif banget efektifnya. Bahwa saya dulu yang suka senang sendiri gitu kan, jadi lebih enak lah berteman. Sekarang udah bersosialisasi itu lebih enak gitu, sehingga menangani anak pun sangat nyaman gitu. Anak pun mungkin merasakan kok, sehingga dia juga nyaman gitu. Penerimaan kita menjadi lebih apa ya, lebih baik. Karena apa ya, sikap kita berubah, dan berubahnya itu bukan dari apa-apa kan, karena memang entah karena tulisan itu yang masuk ke otak kita ya, sehingga merubah sendiri. Iya. Ini malah manfaat perubahannya, perubahan sama guru BK-nya dulu ya. Iya, harus kan kok. Kalau saya dulu setuju. Kalau nanganin anak itu luar biasa sulitnya gitu, karena saya sendiri sebenarnya orangnya tertutup gitu kan, nggak suka komunikasi. Nah dengan itu mulai, dan saya lihat oh iya anak-anak jadi tuh lebih enak gitu. Dan kita jadi bisa lebih jadi guru BK favorit juga ya, karena di zaman saya ingat saya kalau guru BK gitu, kalau dia nggak benar-benar yang maksudnya menjiwai itu kan, kalau sudah dipanggil guru BK, siswa kan udah apa menggerutu, wah dipanggil guru BK lagi. Gue apa gitu ya? Kalau ini malah gitu. Guru BK-nya jadi favorit ya Bu Ina. Iya, saya yang paling berkesan gitu kok menangani anak itu. Pada akhirnya dia bilang, Bu, mulai sekarang saya panggil ibu bunda ya. Saya pengen banget katanya. Saya boleh peluk bunda. Itu yang saya, ya Allah, luar biasa gitu kok bahagianya. Akhirnya saya menganggap, oh iya ternyata saya berhasil gitu. Terbayar ya Bu Ina, maksudnya naik sampah, naik pesawat, mesti ke Bandung. Masih mahal lagi gitu coach. Waktu itu mahal tuh, buat informasi mahal banget. Kalau zamannya Bu Ina belajar itu dulu 9,9 juta. 11 saya mah 11 ya dulu masa ya 12,9 harusnya. Mahal banget, tapi alhamdulillah sih terbayar, saya berubah. Alhamdulillah lebih lah kayaknya. Ya, syukurlah Bu Ina. Walaupun saya nggak masang tarif loh ya. Karena anak-anak nggak ada lah tarif-tarifan gitu. Tapi kepuasan batin itu luar biasa. Berhasil itu biasanya saya kalau awal pertama
awal pertama masuk kelas itu saya suruh nulis dulu anak-anak biar saya tahu ini yang perlu ditangani apa. Belum tentu loh anak-anak yang nakal, anak-anak yang sering bolos itu punya masalah kok. Belum Iya. tentu. Bisa jadi dia karena emang nggak suka mata pelajarannya, bisa jadi. Iya. Bisa jadi karena lagi capek, bisa jadi. Itu aja masalahnya. Tapi anak-anak yang seperti tadi itu justru lepas karena kita anggap itu kan anaknya luar biasa baik, udah mau diapain lagi gitu. Ternyata justru itu yang harus ditangani. Ya, syukurlah Bu Ina itu. Dari Bu Ina sendiri ada yang mau didiskusikan? Sering ini. Saya sih pengen coach gini ya. Di akhir-akhir ini saya nggak tahu coach. Ilmu NLP itu Ya. apa ya? Begitu saya praktekkan yang reframing coach. Ya. Sehingga kalau saya menemui masalah, saya akan reframing sehingga jadi lebih nyaman gitu kan. Ya. Saya berarti nggak punya masalah, punya apa-apa. Artinya lebih nyaman aja hidup. Kalau seperti ini, lihatlah dari sudut pandang lain gitu kan. Oh Ya, ternyata iya. Nah, tapi kesininya apa itu sehat ya coach? Bukan berarti kita lari dari masalah nggak? Bukan, reframing itu kan melihat ulang Sudut apa namanya? Merubah sudut pandang kan? Ya, betul, merubah sudut pandang dengan makna yang positif gitu. Bukan, justru kalau yang dilakukan orang-orang lain itu kan lebih banyak lari dari persoalan, menghindari persoalan. Kalau kita kan kita hadapi, cuman melihatnya kan dengan konteks sudut pandang yang berbeda kan. Paling kalau kesini-sininya, yo iyalah, ternyata Tuhan lebih sayang gitu. Sehingga saya harus dicoba dengan ini, berarti Tuhan lebih memperhatikan saya gitu kan. Nah, dengan itu bukan berarti masalah kan? Karena saya percaya bahwa Tuhan memberikan sesuatu itu pasti sudah ada udah jalan keluarnya gitu. Kan istilahnya kan itu kan memberi makna yang lebih positif atas kondisi yang kita hadapi kan, Bu. Iyalah. Makanya tapi akhirnya saya tak, oh iya, apa bukan berarti saya lari ya dari masalah karena saya meninjaunya kalau kita dari kiri, oh dari depan gimana nih masalahnya gitu kan? Oh iya ternyata sepertinya ini nggak seberat yang kita pikirkan gitu. Kalau kita lihat dari sudut pandang lain, oh nggak seberat itu kok. Kalau melarikan diri itu kan bergerak menjauh dari persoalannya atau malah yang lain-lain yang misalnya tadi ini dipendam, disimpan seolah-olah persoalan itu sudah selesai seperti yang tadi kata orang tua siswa tadi, kirain sudah selesai buat orang tua gitu kan. Gitu. Kalau ini kan karena tetap dihadapi kan gitu. Biasa gitu. Iya. Kan sama yang dilakukan. Oh iya. Yang dilakukan Bu Ina kepada siswa itu kan juga mengajak dia untuk melihat dari perspektif yang lain sehingga maknanya lebih positif buat dia gitu kan. Peristiwanya kan sama. Cobalah kita, cuman kita pandang dari sudut ibu gimana gitu kan. Ibu memandang ini gimana. Sementara kamu kan mikirnya begini. Kalau sudut ibu gimana? Ibu kan nggak rasanya ibu pikir nggak masalah itu, tapi kamu yang menjadikan itu masalah gitu kan. Nah kalau dari ibu sudut pandangnya seperti apa? Akhirnya sedikit demi sedikit emang akhirnya bisa. Ya. Oh iya Bu katanya. Itu yang tapi reframing terus menerus nggak apa-apa ya coach? Nggak apa-apa. Kalau nggak dilakukan itu kan tools yang diciptakan pencipta NLP Richard Bandler itu kan untuk digunakan. Kalau tidak digunakan untuk apa? Kan cara menghadapi persoalan itu kan ya tadi kan ada yang dengan dipendam, ada dengan menghindari, ada yang bergerak menjauh kan. Kalau kita kan tidak, kita kan mengubah maknanya, mengubah perspektifnya. Kita melihatnya dengan jauh lebih positif gitu kan. Dan akhirnya juga tuh kalau dalam WhatsApp grup gitu ya ada pernyataan yang saya pikir ini kayaknya negatif nih, langsung saya hapus gitu. Betul. Nah Bu Ina, kalau pertanyaannya Bu Ina itu kan jadi bahwa
apakah reframing bisa dilakukan? Betul, parameternya efek yang didapat dengan melakukan teknik itu apa? Apakah positif atau tidak? Sangat positif Iya. karena arti Nah, itu parameternya Bu Ina. Selama itu positif, berarti lebih kan tenang gitu. betul, betul. Ya, Tapi ya, pada ya, akhirnya kita semakin banyak membaca itu pun akhirnya paling setengah udah negatif banget ini, udah hapus gitu. Jadi nggak ya, suka gitu coach. iya, iya. Ya memang kan kita masih memfilter supaya kondisi kita kan terus positif kan. Sampai hari ini juga saya masih baca status dari orang-orang kan, dia mendapatkan pencerahan dari gurunya bahwa mindset itu perlu positif, perilaku itu perlu positif kan. Salah satu yang bisa dilakukan caranya kan dengan memframing bahwa kita bisa melihat dari sudut pandang mana yang untuk menjadikan itu lebih positif kan. Nggak tahu ya, itu yang masuk banget tuh belajarnya. Tapi itu mungkin juga bukan buat Bu Ina aja, yang teman-teman yang lain yang mungkin yang lebih pakar dari saya tentang NLP itu kan memang salah satu teknik yang diciptakan Richard Bandler yang memang sering digunakan, bahkan menjadi salah satu tools yang namanya threat of modes gitu ya, untuk jadi bagaimana kita reframing kalau ketemu orang-orang yang juga positif, apalagi misalnya toxic kan. Bener. Karena memang toxic sekarang bukan cuman dari tulisan, dari orang juga banyak kok. Iya. Tontonan juga banyak. Saya senang sharingnya Bu Ina. Mungkin semoga juga saya bukan nyentilnya ke Mbak Kiki ya, Mbak Kiki, tapi juga kepada banyak orang, karena dari minggu-minggu sebelumnya juga seperti yang saya bilang, saya maunya seperti Bu Ina. Kalau misalnya belajar Bu Ina ya, kalau teman-teman yang lain tahu ya, itu untuk ikut kelas dulu offline, bukan hanya investasinya tinggi. Bu Ina itu berangkatnya dari Kalimantan itu mesti lewat transportasi air ya, air dulu kan Bu. Pesawat. Pesawat ya? Enggak, pesawat. Kalau enggak, berarti temannya Bu Ina yang sering diantar itu, yang mesti lewat naik sampan dulu sebelum naik pesawat ya. Bu siapa itu? Yang jauh. Masih beda kabupaten. Bu Ani ya? Kalau Ibu Ani mah masih pakai mobil, masih bisa. Masih bisa ya. Bu, ya kan trio jauh, Bu Ina, Bu Ani, sama siapa lagi? Runia. Bunia, ya Bunia. Runia. Bu Rabiatul. Iya. Itu kan ceritanya kan ada yang mesti naik transportasi air dulu gitu kan. Nah, itu kan maksudnya dapat ilmunya jangan jadi pengetahuan saja, tapi justru jadi jadi praktek, jadi sering digunakan menjadi perilaku sehari-hari. Gitu. Sayang. Iya Bu Ina ya, kalau sampai mulai sekarang udah praktek lagi deh. Iya. Udah hancur banget kok tulisannya. Selamnya udah mulai ada kiri kanan walaupun minor ya. Udah mulai lagi, aduh kata saya nih. Oh ya, Bu Ina kan waktu itu kan sempat yang bertanya kalau setelah 6 bulan, sudah saya jawab ya. Sudah saya jawab ya. Udah. Iya, soalnya kan saya pikir kalau masuk ke dalam itu kan minimal 40 hari kan coach. Itu sudah masuk ke dalam. Jadi saya pikirnya seperti itu. Itu kan maksudnya kondisi standar Bu Ina. Kan? Yang kita dulu waktu apa tuh coach? Waktu yang sesudah itu yang pelatihan apa itu? Yang masuk itu ke dalam. Yang di Bandung juga. Itu kan THE NLP-nya. Bu Ina tercampur yang NLP 40 hari dengan yang grafoterapi yang 30 hari. Makanya saya pikir itu sama gitu. Ada korelasinya gitu. Beda. Kalau grafoterapi ya teorinya masih merujuk ke teori grafoterapi, terapi menulis kan. Ya berarti kan itu minimalnya nggak boleh lama-lama gitu kan liburnya. Jawabannya sih kan tergantung pada kondisi terakhir terapi.
sama seperti jawaban apa namanya, iya, kalau olahraga itu kapan kita boleh berhenti? Kalau sudah sehat. Kalau sudah sehat, apakah kita boleh berhenti olahraga? kan olahraga itu kan punya tujuan, punya tujuan utama itu supaya sehat dan bugar gitu kan. Ya, Mungkin ada yang lain-lain tujuannya misalnya menaikkan berat badan atau menurunkan berat ya. badan. Nah, setelah itu tercapai, itu apakah mesti berhenti? Kan nggak bisa kan? Iya, bisa kembali ke awal lagi kan sama Iya, tulisan. betul. Kan pertanyaannya adalah kita maintain apa namanya pikiran kita, ya, terserah dengan keilmuan apa. Misalnya kalau dengan keilmuan grafo itu berapa lama gitu kan. Kalau tubuh saja olahraga itu kan jawaban idealnya kan berarti kan mesti seumur hidup kan, selama kita butuh sehat dan bugar berarti kan olahraga itu kan perlu berlangsung seumur hidup kan. Iya. Cuman apakah olahraga itu perlu setiap hari, perlu seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali, tergantung dari tingkat kesehatan masing-masing kan gitu. Saya juga bingung kok setelah kesini-sininya, loh kok tulisan saya kembali ke awal sih gitu, tulisan huruf cetak lagi, nggak bisa tulisan sambung gitu. Iya. Faktor lain Bu Ina, teman-teman, faktor lain itu kan setelah kita misal apa namanya kondisinya sudah baik, sudah stabil kan, kontaminasi dari luar itu kan juga ikut mempengaruhi juga kan? Iya, emang. Mungkin lebih nyamannya itu karena ada NLP-nya itu, Coach. Jadi apa ya? Perasaan enak saja sebenarnya. Cuman kembalinya itu kembali sosialisasinya agak sulit gitu karena tulisannya cetak lagi. Iya. Ya masih apa namanya? Idealnya kan saya selalu bilang bahwa sebaiknya dijaga secara rutin. Kalau misalnya kondisinya sudah stabil, nah tinggal dilihat apakah mau terapinya mau 3 kali seminggu atau 2 kali seminggu. Nah itu nanti ditakar dengan kondisi masing-masing. Sama juga dengan tanda tangannya juga karena lama nggak dipakai, udah ada ke kiri lagi. Ya iya. Perumpamaannya kan begini teman-teman, Bu Ina, mesin kalau dibeli ditaruh nggak digunakan, nggak di-maintain 6 bulan saja, pas mau digunakan bisa lancar nggak? Enggak lah. Kan masih dipanasin lagi, masih apa, di-maintain ulang dulu gitu kan? Iya. Gitu. Apalagi kan tubuh dan pikiran kita. Ya makanya mungkin ke apa tercampurnya itu dengan NLP-nya itu, Coach. Sehingga saya pikir, oh iya udah, mungkin udah masuk nih ke alam bawah sadar gitu. Jadi sewaktu-waktu bisa dipanggil gitu. Ya, kan kita udah tahu kalau NLP itu kan kerjanya kan di pikiran, terutama di pikiran bawah sadar gitu kan. Iya, Tapi bawah sadar mainnya. kalau terapi tulisan tangan itu kan akses utama itu kan di neurosistem dulu atau sistem syaraf manusia yang mempengaruhi pikiran bawah sadar dan pikiran sadar gitu. Makanya saya bingung loh, kenapa tulisan saya jadi begini lagi gitu. Padahal udah lama terapi, tapi udah lama juga setelah lama gitu kan karena COVID itu. Jadi nggak ketemu anak-anak, kerja di rumah gitu kan. Iya. Nah, jadi sosialisasi memang jadi kurang. Iya. Nah, itu sistem syaraf yang terkait dengan itu kan mulai jadi longgar lagi kan? Ternyata kembali lagi. Emang harusnya sih walaupun cuman 10 ya Kos ya, 10 baris tapi rutin gitu ya. Ya. Ya sekarang udah dimulai lagi. Ya, itu untuk Mbak Yan, terima kasih kembali sudah apa namanya bergabung dengan apa namanya acara malam ini.
Yang lain-lain monggo. Mbak Kiki, Bu Vina, Mbak Ira. Iya Mas Yos, baru Ya, masuk. nggak apa-apa. Ada Ini yang mau direkam ya Mas Yos? Ya, Itu yang enggak tadi lagi share tanda tangan aja. Gak usah deh bahas yang lain aja Mas Yos. Belum ada bahasan. belum ada bahasan. Udah, kita kan udah dari tadi Mbak Ira. Kalau ada tambahan tadi juga. Enggak, maksudnya saya. Kenapa? Enggak, saya belum ada yang mau dibahas. Itu aja sih tadi share tanda tangan itu yang di grup. Mm-mm. Apa yang mau komentari harapannya apa dari tantangan itu? Tantangan ada yang tulisan yang di grup itu, apa yang mau dikomentari? Oh, dikomentari enggak sih? Nggak tahu harapan dari Mbak Ira ngasih itu ada fokus tertentu nggak? Oh enggak. Ini teman-teman iseng, teman-teman minta tolong dong dianalisa gitu tulisannya Pak Presiden dikasih gitu. Oh iya deh, terus ya udah deh aku terus ya udah saya mau analisa gitu aja sih, nggak ada ini sama sekali, biasalah namanya orang kan pasti ada lebih kurangnya gitu kalau saya sih. Paling perubahannya cuma di A-nya aja sih. Selebihnya itu masih sama gitu. Oh, dari zaman yang sebelumnya maksudnya Mas Dari- Yus pernah waktu Saya kan gubernur. pernah menulis yang sebelum dia jadi presiden kan, jadi waktu dia pilpres itu kan pernah saya tulis artikelnya. Mm. Nah itu pada waktu itu A-nya belum ada loop kanan, walaupun sebenarnya begitu dia muncul sih sebenarnya saya juga tidak mau, maksudnya bukan mau saya membela atau ini, saya nggak pro sana sini gitu ya, tapi maksudnya halnya wajar lah orang-orang yang bergerak di politik itu muncul seperti itu gitu kan. Kalau kita mau cari kurangnya kan pasti ada kurangnya gitu kan. Iya. Nah, Iya. memang Kalau yang A itu bukannya yang dulu saya pernah dapat juga tuh yang judulnya tentang harapan tentang Indonesia. Jadi ada tulisan itu sudah jadi presiden. Oh sudah ya. Nah itu Itu sudah kelihatan berubah. banget memang loopnya ya, yang Iya, kanannya itu denial gitu ya, Mas Yos. iya. Kalau saya melihatnya begitu dia masuk jadi presiden, dia lihat kondisi sebenarnya kan tidak semua hal kan dia bisa ngomong kan. Itu, jadi saya nggak heran gitu. Jadi pada waktu itu udahlah nanti bisa disalah artikan kalau saya komentari yang itu, tapi buat saya bukan membenarkan ya, tapi seandainya misalkan saya kan juga bisa berandai-andai saya di posisi yang sama melihat ya itu yang saya komentari ke Mbak Ira, siapa sih di dunia ini yang tidak melakukan gitu kan. Ya, di pemerintahan ya, maksudnya dengan melihat kondisi itu, tapi kan apakah semua bisa dipublikasikan kan nggak bisa gitu. Itu yang memunculkan A yang seperti itu Mbak Ira gitu. Gitu. Kalau yang baper gitu Mas Yos, D-nya baper kan itu udah dari sebelumnya. Terus walaupun kan sebenarnya kalau yang peka itu kan sebenarnya pengamatannya begitu, kalau kita peka sebenarnya itu kan kelihatan gitu kan, cuman dia kontrol gitu kan. Bapernya kelihatan sebenarnya. Itu maksudnya tanda tangannya kayak rumput gitu ya, banyak. Jadi ingat yang bulat-bulat di kiri itu bisa disebut destruktif juga ya? Bisa. Saya nggak ingat kapan, masih dicari di Facebook saya. Saya sempat menuliskan status tentang itu, bahwa melihat dari keputusan dia yang ada beberapa keputusan lah ya, bukan hanya 1-2 sih yang akhirnya kan sebenarnya kan blunder kan sebenarnya. Itu salah satu yang bentuk keputusan yang akibat dari destruktif gitu. Gitu. Saya pernah menuliskan itu kok. Oh iya. Yang garis bawah ke bawah panjang itu
sebagai bentuk zona bawah ya Mas Yos ya, kan Ya, ke bawahnya iya, panjang. iya. Ya waktu itu Mas Yos ada ilmu yang berbedaan antara biologis, kebutuhan biologis dan kebutuhan keuangan. Bedanya apa yang bawahnya Bedanya itu? apa? Itu mahal itu. Itu Kalau yang mahal. ini, kalau yang ini apa nih Mas Yos? Ini Zona keuangan. bawahnya. Ini masih keuangan. Oh, Masih keuangan. iya. Gitu. Itu kenapa masih ya, kayak rumput cucuk di pengulangan itu termasuk bentuk pengulangan atau memang bentuknya seperti itu ya kayak kan Bentuk rumput yang seperti itu kan sebenarnya sama seperti kalau Mbak Ira atau teman-teman lihat tanda tangannya Donald Trump. ya saya mau ngomong itu sebenarnya Donald Ya, Trump. itu kan sama kan sebenarnya kan itu kan ya sama dengan tulisan benang. Artinya apa? Dia kan apa? Kalau tulisan benang apa Mbak Ira? Bagus yang trik itu kan kalau misalnya baseline sama selannya bagus betul dia kan punya kemampuan dalam hal keuangan apa bisnis dan memang intelektual. Ya betul. Yang pertama yang intelektualnya tadi kita juga sempat diskusi sama Bu Ina kalau dia sudah masuk UGM kan udah nggak perlu kita komentari lagi untuk akademisnya. Gitu. Itu soal bentuk apa rumput-rumputnya itu artinya di intelektualnya. Rumput itu bentuk trait ya Mas Yos? Hah? Rumput itu maksudnya bentuk itu termasuk trait. Kalau sudah alumni kan yang boleh bertanya itu saya Mbak ya. Trading itu kan benang Mas Yos. Iya, bentuknya kan coba kalau dia benang kan. Iya. Misalnya benang apa? Bentuk tajam kan? Iya, Iya. Hmm. Itu ciri intelektual sih. Ada V-nya di atas itu kayak butuh perhatian gitu Mas Yos kan? Iya, iyalah masih manusia kan. Iya. Nah, Mas Yos, menariknya kadang orang-orang hebat itu ya, kalau dilihat kok T-nya tuh nggak selalu tinggi gitu. Gini kan itu kan antara harapan kita atau maksudnya asumsi kita bahwa T itu tinggi karena kita tahu artinya kan. Tapi satu sisi kita mesti lihat bahwa di Indonesia lah ya, saya bilang di timur di Indonesia itu kan atau ketimuran itu kan terlalu menonjolkan diri itu kan jadi orang melihatnya kepada sombong kan. Nah, orang timur itu melihat orang timur, orang Indonesia itu maunya kan low profile. Nah, itu berefek kepada T-nya nggak tinggi. Beda dengan bule gitu kan. Kalau bule-bule itu kan mereka terbiasa budaya ini, mereka itu adalah confident kan. Nah, kok budaya Barat yang memfokuskan confident itu yang membuat T-nya berbeda dengan tinggi T-nya kita gitu. Walaupun sama-sama orang hebat, karena ada budaya Timur dan budaya Barat gitu. Itu yang mesti dilihat juga, Bu Mbak Ira. Setuju nggak? Iya, tapi kalau kita yang udah tahu lebih bagus lagi optimalkan yang di atas ya Mas ya. Setuju. Tapi kan kalau di kelas kan saya selalu menawarkan resikonya kalau misalnya memilih T yang tinggi itu boleh, jawabannya boleh. Cuman kan bahwa efeknya itu akan terkesan ya tanda kutip terkesan dilihatnya sebagai over confident itu siap nggak gitu loh, ciri kepercayaan dirinya kuat nggak untuk melihat T yang tinggi gitu. Kan efek itu kan masih dipertimbangkan juga. Gitu. Maksudnya itu akan berefek kepada diri kita bahwa kita jadi over PD gitu Mas Yos.
bukan kitanya apa tahu target kan T itu kan bicara target dan kepercayaan diri juga gitu kan. Kita kan yang lebih mesti idealnya kan kita yang mengenal diri kita gitu kan. Nah, orang lain yang melihat itu kan mereka kan punya takaran yang berbeda, apalagi kan saya bilang merujuknya kepada budaya timur, orang mau melihat orang-orang hebat pun maunya dilihat low profile kan. Nah, kalau orang-orang hebat apalagi tidak hebat, dilihatnya overconfident, kan dicapnya jadi sombong. Dicap. Bukan aslinya sombong. Mereka itu mengecap bukan karena dari tulisan, maksudnya, tapi mereka mengecap dari keluar dari inner kita gitu maksudnya, Mas. Iya, tapi kan apakah terus kita harus setuju dengan penilaian mereka? Maksud gini, ketika kita mengubah tulisan T-nya jadi tinggi, terus Ya. inner kita akan mengeluarkan percaya diri yang lebih. Enggak. Oh, Bukan gitu. Ya, maksudnya secara alamiahnya kan memang itu kan akan tinggi, tetapi kan bagaimana dengan kesan penglihatan orang lain. Jadi bukan di kita ya, di kitanya tahu kenapa kita memilih T-nya tinggi, karena kita butuh apa yang tinggi gitu kan. Kan pertimbangannya itu. Tetapi efek dari itu orang kan melihat wah orang ini kok karena apalagi dibanding dengan misalnya dengan skill yang menilai ini lebih di bawah, terus dia apa namanya ya orang biasa misalnya melihatnya apa ditambah dengan begitu kan melihatnya kan jadi kesannya kan sombong gitu kan. Maksudnya yang orang ini maksudnya melihat dari orang tulisan lain, tangan orang atau lain. Ya maksudnya melihat dari tulisan tangan atau melihat dari yang tampilan kita gitu. Tampilan dong kan nggak mungkin kan yang orang lain itu nggak mungkin. Kalau grafolo yang melihat kan mestinya dia udah paham dong. Kalau grafolo yang melihat dia nggak paham. Kalau misalnya saya sih tahunya positif, ya udah saya bikin aja T-nya selalu tinggi, bahkan paling atas. Padahal kadang-kadang saya suka nulis bahkan di atas, nggak nyentuh gitu. Kita yang tahu kan nggak ada persoalan. Nah sekarang kalau kita sudah tahu diri kita, kan tahap berikutnya orang yang melihat kita tampak mata, kita goyah nggak dengan penilaian orang lain. Itu persoalannya, Mbak Ira. Ya kuat nggak gitu. Iya, kalau istilahnya tetap tangguh, nggak ada persoalan gitu. Saya misalnya kita memilih itu terus orang mau menilai apa? Ya sudah, itu kan menurut penilaian dia. Apakah saya ikut penilaian dia? Maksud saya bahwa dengan pilihannya kita tahu bahwa itu positif buat kita, menguntungkan buat kita. Tetapi kan orang lain kan bisa melihatnya berbeda. Nah, siap nggak dengan penilaian berbeda dari orang lain itu gitu. Gitu, Mbak Ira. Iya. Saya mau nanya apa jadi lupa, ada pertanyaan lagi. Monggo, mumpung sampai masih ketemu. Iya. Ini memang kalau saya lihat tulisannya selain tajam ada garlan juga Mas Yus ya, kayak misalnya M seperti U gitu kan. Garlan. Iya, kan kemampuan network itu juga cocok nggak? Cocok lah. Haruslah. Tapi di satu sisi sih kan saya mengkomentari, mungkin saya nggak tahu dari sudut pandangnya Mbak Ira, tapi mau mengkomentari ya sudahlah, dia kan sudah memperlihatkan itu. Kalau apa namanya ada yang pro kontra, apalagi bukan yang misalnya di pengikutnya, terus ya sudah ya memang dinamika di luar sana ya begitu sih. Kadang-kadang maksudnya kita memberikan misalnya analisa itu, nah itu bisa dilihat pada tempatnya dengan objektif, nggak paling gitu sih. Gitu. Karena kadang-kadang kalau sudah bicara sesuatu yang ada yang pro nggak pro itu kan, nah itu kan kalau yang nggak pro repot, yang pro ya begitu gitu. Iya, memang sebagai grafolog harus berdiri di tengah kan, ya kita hanya menerjemahkan, tidak menambah, mengurangi atau mengasumsikan ya Mas. Ya, saran saya sebaiknya begitu, karena kalau misalnya pun pilihannya untuk misalnya tidak netral kan pasti ada resikonya kan gitu. Iya. Kan setiap pilihan kalau ya idealnya kan
profesi-profesi itu sebaiknya apa namanya netral gitu. Tapi biasanya kalau ada kepentingan, nah itu bisa jadi nggak netral, itu yang agak ya sudah. Tapi kadang-kadang buat saya adalah ya kita nggak tahu kondisi tiap orang gitu kan, mereka kan punya pertimbangan masing-masing, ya sudah lah gitu. Mm-mm. Begitu Mbak Ira. Memang kadang-kadang kalau saya mengomentari yang begitu sih apa lebih apa namanya bukan soal takut tidak takut atau maksudnya terlalu ini ya, tapi lebih pada menghindari komentar-komentar yang tidak pada tempatnya sih. Bisa juga maksudnya kalau tulisan yang lain gitu, misalnya politisi itu pernah lihat yang lainnya tuh apa ada loop di kiri, di atas gitu, atau pernah kan ada seorang tokoh pencinta anak gitu waktu itu masih Iya, iya. melihat waktu kalau saya pernah kita bahas ya waktu di Iya. apa ya Mas Yus menjelaskan kadang-kadang tulisan itu karena memang kondisinya seperti itu, kondisi di lingkungannya seperti itu, sehingga dia jadi tulisannya jadi ke arah seperti itu gitu. Itu kan kayak pembenaran ya Mas Yus ya. Tapi kalau dia misalnya dia tahu itu tidak baik, ya dia bisa memperbaiki dari tulisan dulu gitu ya. Iya, iya, ya itu saya komentarnya ya, kita perlu melihat dari apa namanya perspektif yang banyak dan yang lebih luas lah. Bukan, kalaupun misalnya kita tahu ya kadang-kadang perlu kita omongin atau tidak. Saya sih kadang-kadang lebih lihat ya kalau omongin ada yang masih perlu direm atau enggak gitu kan. Kadang-kadang nanti ya sejauh bisa netral ya saya akan lakukan sih gitu. Atau kecuali kalau sudah terlalu vulgar misalnya melanggar hukum ya pasti ya saya biasanya suka ikut bicara kalau udah keterlaluan sih gitu. Ya kalau misalnya udah jelas terbukti gitu ya. Iya gitu. Artinya kalau misalnya terjadi pada diri kita nih, misalnya kita berada di lingkungan yang apa ya terjadi misalnya banyak apa manipulasi gitu ya. Terus nauzubillah tulisan kita jadi ke arah sana gitu. Nah, itu bisa Iya. treatment dengan memperbaiki tulisan gitu ya. Iya, dalam artian betul yang disampaikan Mbak Ira. Kalau misalnya berada di lingkungan yang menurut value kita tidak positif, ya kita bisa terpengaruh menjadi tidak positif. Nah, kalau kita putusannya misalnya untuk kembali ke track kita atau kembali ke value kita nggak mengatakan lebih baik daripada mereka, kita mengatakan value yang mau kita pegang apa, ya kita lakukan ya sesuai kaidahnya gitu kan. Kecuali kalau kita memilih udah tahu bahwa pengaruhnya tidak positif dan ada mungkin memang ada kebutuhan di sana, ya sudah tahu kan risikonya gitu. Iya. Gitu. Jadi mesti lihat dulu memang kalau misalnya dia sesuatu yang kita jelas-jelas misalnya secara normatif ya, karena kadang-kadang kalau hukum itu kan kadang-kadang masih, kalau kita lihat beberapa peristiwa belakangan ini kan kadang-kadang kan masih bisa di otak-atik ya, tapi kalau kita bicara objektif normatifnya, kalau itu sudah ada pelanggaran, nah apakah mau ikut atau tidak itu kan pilihan masing-masing tuh. Gitu. Ya. Terima kasih Mas Yos. Nanti kalau ada satu lagi pengen nanya tapi lupa nanti kalau ada. Ya, makasih Mbak Ira sharingnya. Dari Bu Ina ada tambahan lain lagi? Saya tahu di tempatnya Bu Ina udah malam di waktu Indonesia Tengah. Atau Bu Vina? Oh, itu Mbak Vina atau Bu Vina? Mbak Vina kali ya. Sambil nyimak dulu sambil ngomong. Iya, nggak apa-apa.
Nah, kita tadi udah mulai dari 7:30, ini udah jam 9 lewat. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mbak Ira, udah cukup? Iya, terima kasih Mas Oke. Yos. Nanti kan Terima kasih. masih ada waktu. Iya. Mbak Ira, terima kasih. Bu Ina, terima kasih. Mbak Vina, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sukses selalu dan sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih, malam semua. Malam.